Waktu berlalu. Usaha Arif dan Sari semakin berkembang. Dari rumah bambu sederhana, kini mereka sudah bisa memperkuat dinding dengan bata dan memasang atap seng baru. Lapak sayur pun berubah menjadi kios kecil yang ramai pembeli setiap hari. Perlahan, hidup mereka yang dulu hancur kini bangkit dengan cara yang jujur. Namun takdir mempertemukan kembali dengan masa lalu. Suatu sore di pasar, ketika Arif tengah menimbang bawang untuk seorang pembeli, matanya tiba-tiba tertumbuk pada dua sosok lusuh yang berdiri di kejauhan. Seorang pria dengan rambut acak-acakan, pakaian koyak, dan wajah letih. Di sampingnya seorang perempuan kurus dengan tatapan kosong. Arif tertegun. Ia mengenali mereka seketika, Yogi dan Ratna. Mereka mendekat dengan langkah ragu. Wajah Yogi tertunduk, seolah malu berhadapan dengan adiknya yang dulu ia hianati. Ratna yang dulu selalu berbicara lantang, kini kehilangan wibawa. Suaranya lirih, hampir tak terdengar, "Arif, kami salah. Tolong maafkan kami." Arif mengepalkan tangan. Bayangan masa lalu kembali menghantam. Saat orang tuanya diusir, saat rumah dikunci, saat Sari dilecehkan dengan kata-kata kejam. Amarah bergolak di dadanya. Ia ingin berteriak, mengusir mereka seperti dulu mereka mengusir orang tuanya. Namun sebelum kata-kata itu keluar, ibunya yang duduk di dekat kios menepuk bahunya. Dengan suara lemah tapi penuh makna, ia berkata, "Nak, jangan ulangi kesalahan mereka. Mereka memang berdosa, tapi tetaplah saudaramu." Sari pun ikut bicara dengan mata berkaca-kaca. "Mas, biarkan mereka belajar dari penderitaan. Kalau kita balas dengan kebencian, apa bedanya kita dengan mereka?" Arif menunduk. Air matanya jatuh, bercampur dengan keringat di wajahnya. Ia menoleh pada Yogi dan Ratna, lalu berkata dengan suara berat, "Aku tidak bisa melupakan apa yang kalian lakukan. Tapi aku juga tidak ingin hidupku diikat dendam. Jika kalian benar-benar menyesal, mulailah dari nol, seperti aku dan keluargaku. Aku akan bantu sedikit, tapi jangan pernah lagi menyakiti kami." Yogi menangis, memegang tangan adiknya. Ratna pun tersungkur di kaki ibu mertuanya, memohon ampun. Adegan itu membuat banyak orang di pasar terdiam, menyaksikan betapa kejamnya waktu sekaligus betapa lembutnya hati yang mau memaafkan. Hari itu menjadi titik balik bagi mereka semua. Arif belajar bahwa luka masa lalu memang menyakitkan, tetapi hanya dengan pengampunan, hidup bisa benar-benar berjalan maju. Hari-hari setelah pertemuan itu membawa perubahan besar dalam hidup keluarga Arif. Meski luka lama masih membekas, mereka memilih untuk melanjutkan hidup dengan hati yang lebih lapang. Arif tetap bekerja keras di pasar, Sari menjaga kios dengan senyum yang tidak pernah pudar, sementara ayah dan ibunya menikmati masa tua dengan lebih tenang di rumah kecil mereka. Yogi dan Ratna, setelah merasakan pahitnya hidup di jalanan, mulai perlahan menata kembali kehidupannya. Dengan bantuan kecil dari Arif, mereka membuka usaha sederhana menjual gorengan di pinggir jalan. Tidak banyak, tetapi cukup untuk makan sehari-hari. Bagi mereka, itu adalah kesempatan kedua yang tidak pernah mereka sangka akan datang. Arif kini benar-benar memahami arti keluarga. Ia sadar bahwa harta bisa hilang, rumah bisa dirampas, tetapi cinta dan kesetiaan adalah pondasi yang tidak bisa dihancurkan. Sari, yang dulu sering ia abaikan, justru menjadi pilar terkuat yang menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Ia menatap istrinya dengan penuh rasa syukur. "Tanpa kamu, aku bukan siapa-siapa, Sari," ucapnya suatu malam sambil menggenggam tangan sang istri. Di rumah kecil mereka, tawa mulai terdengar kembali. Ibu Arif sering bercanda dengan cucu-cucu tetangga yang bermain di halaman, sementara ayahnya duduk santai sambil menyeruput kopi hitam. Kehangatan itu menjadi bukti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta melimpah, tetapi dari hati yang ikhlas menerima dan saling mencintai. Kisah keluarga ini menjadi buah bibir di kampung. Banyak orang yang mengambil pelajaran, bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, sementara kejujuran, kerja keras, dan kesabaran pasti berbuah manis. Arif berdiri di depan kiosnya suatu pagi, melihat matahari terbit dari balik bukit Sukabumi. Ia tersenyum, menyadari betapa panjang perjalanan hidupnya, dari mimpi manis di tanah rantau, ke pengkhianatan, penderitaan, hingga kebangkitan kembali. Dengan suara mantap, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku pernah jatuh, tapi bersama keluargaku, aku bangkit." Inilah arti sebenarnya dari rumah, tempat di mana cinta dan pengampunan selalu ada. Dan sejak hari itu, hidup keluarga Arif berjalan dengan sederhana namun penuh berkah. Mereka tidak lagi mengejar harta semata,
melainkan menjaga kebersamaan yang pernah hampir hilang. Hari-hari di pasar tradisional terus berjalan. Arif setiap pagi sudah berada di pasar sebelum adzan subuh berkumandang. Dengan bahunya yang kuat, ia memanggul karung beras, memindahkan sayur-sayuran dari truk ke kios, atau membantu pedagang buah menata dagangan. Setiap keringat yang menetes ia anggap sebagai penebusan dosa atas masa lalunya. Sementara itu, lapak kecil Sari perlahan mulai dikenal pembeli. Meski hanya menjual kangkung, bayam, cabai, dan tomat, ia selalu menjaga kualitas barang dagangannya. Pembeli senang karena sayur yang dijual Sari segar, ditata rapi di atas tikar, dan ia melayani dengan penuh senyum. "Bu, ini cabai merahnya baru panen, pedasnya mantap," katanya dengan suara lembut yang meyakinkan. Kejujuran mereka menjadi kunci. Jika ada cabai yang mulai layu, Sari tidak segan memberitahu pembeli, bahkan menurunkan harga. Kepercayaan itu membuat pelanggannya semakin banyak. Tak jarang para ibu rumah tangga sengaja mencari lapak Sari meski harus melewati beberapa pedagang lain. Suatu hari, seorang pedagang besar di pasar, Pak Hendra, memperhatikan kegigihan Arif. Ia berkata, "Rif, kamu anak rajin dan jujur. Kalau mau, aku bisa kasih kamu modal barang. Bayarnya nanti setelah laku. Biar istrimu jual lebih banyak." Tawaran itu membuat mata Arif berkaca-kaca. Ia merasa kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dengan tambahan barang, lapak Sari makin ramai. Kini bukan hanya sayur mayur, tetapi juga telur, bawang, dan tempe. Setiap sore mereka menghitung keuntungan kecil, kadang hanya puluhan ribu, tetapi cukup untuk makan, bayar sewa losmen, dan menabung sedikit demi sedikit. Ayah dan ibu Arif juga merasa berguna. Sang ayah duduk di lapak menjaga barang dagangan, sementara ibunya membantu mengikat sayur dalam ikatan kecil agar lebih mudah dijual. Meski tangan mereka sudah gemetar, hati mereka hangat karena kembali punya tujuan hidup. Tak jarang, Sari bercanda dengan suaminya di malam hari sambil menghitung uang receh. "Mas, lihat ini, dulu kita tidak punya apa-apa. Sekarang, meski masih kecil, kita bisa makan dari hasil keringat sendiri. Bukankah ini lebih membahagiakan daripada uang dari negeri orang?" Arif mengangguk, menatap istrinya dengan rasa bangga dan penyesalan bercampur. "Kau benar, Sari. Semua ini terjadi karena ketabahanmu. Aku bersyukur masih punya istri sekuat dirimu." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sedikit demi sedikit, mereka mulai bisa menabung lebih banyak. Losmen murah itu suatu hari akan ditinggalkan, diganti dengan rumah kecil hasil jerih payah mereka. Ketekunan, kesabaran, dan kerja sama keluarga itulah yang menjadi fondasi bagi masa depan mereka. Dari nol, perlahan kehidupan mereka mulai menemukan sinar. Bulan demi bulan berlalu, usaha keluarga kecil itu semakin kokoh. Lapak sayur Sari kini tidak lagi sekadar tikar di pinggir pasar. Dengan bantuan beberapa pedagang dan sedikit tabungan, mereka bisa menyewa meja kayu permanen, menaruh timbangan, serta menata sayur dalam keranjang bambu. Lapak itu semakin ramai, bahkan menjadi salah satu yang dicari pembeli karena kualitas dan kejujurannya. Arif pun tidak lagi hanya menjadi kuli panggul. Berkat pengalamannya membantu pedagang besar, ia mulai mengerti alur dagang di pasar. Ia tahu kapan harga cabai naik, kapan harga bawang turun, bahkan tahu dari mana mengambil barang dengan harga terbaik. Dari hanya seorang pengangkat barang, kini ia perlahan berubah menjadi pemasok kecil-kecilan untuk dagangan istrinya. Tabungan mereka pun mulai bertambah. Setiap malam, Sari dan Arif duduk di lantai kamar losmen, membuka kaleng bekas biskuit yang penuh dengan uang receh, lembaran 5.000, 10.000, hingga 100.000. Jumlahnya belum seberapa, tetapi cukup untuk membuat hati mereka hangat. Suatu hari, dengan uang yang terkumpul, Arif memberanikan diri membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota. Luasnya hanya cukup untuk mendirikan rumah sederhana, tetapi bagi mereka, itu adalah mimpi yang mulai terwujud. Ketika menandatangani surat jual beli di kantor desa, tangan Arif bergetar. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ini untuk kita, Sari. Untuk ibu dan bapak. Kita punya tanah sendiri lagi, katanya terbata. Ibu Arif, yang ikut hadir, menangis terseduh. Nak, Allah masih sayang pada kita. Kau kehilangan rumah karena dikhianati, tapi sekarang kau bisa membangun dari hasil keringatmu sendiri. Di tanah kecil itu, Arif dan Sari perlahan-lahan mulai membangun rumah bambu sederhana. Atapnya dari seng bekas, dindingnya anyaman bambu,
lantainya masih tanah. Namun bagi mereka, itu adalah istana yang jauh lebih berharga daripada rumah besar yang pernah hilang. Sebab rumah ini lahir dari kerja keras, bukan dari tipu daya. Semangat baru pun tumbuh. Kini, setiap kali Arif melihat tanah itu, ia merasa lebih kuat untuk bekerja keras. Sari juga semakin giat berdagang karena tahu setiap rupiah yang mereka dapatkan akan menjadi pondasi masa depan. Bahkan ayah dan ibunya, meski sudah renta, ikut merasa bahagia bisa kembali punya rumah untuk berteduh. Kehidupan memang belum mudah, tetapi mereka kini memiliki sesuatu yang tidak ternilai, harapan nyata. Dan harapan itulah yang menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Tangisan pecah di stasiun malam itu. Orang-orang yang lewat berhenti sejenak, menatap keluarga yang berpelukan dengan heran. Ada yang berbisik, ada yang hanya menghela napas panjang. Namun bagi Arif, dunia seakan berhenti berputar. Yang ada hanya wajah-wajah yang selama ini menghantui mimpinya. Ibu, bapak, dan istrinya, Sari. Arif jatuh berlutut di depan kedua orang tuanya. Ia menggenggam tangan keriput ibunya dengan gemetar. Ibu, bapak, maafkan aku. Aku pergi mencari uang, tapi justru meninggalkan kalian dalam derita. Aku salah, aku bodoh. Air mata ibunya mengalir deras, membasahi pipinya yang sudah penuh keriput. Ia mengelus kepala Arif dengan lembut. Nak, kami tidak pernah marah padamu. Kami hanya rindu. Kami hanya ingin kau ada di sisi kami, tidak lebih. Ayahnya yang biasanya tegar kini ikut terisak. Arif, yang membuat kami hancur bukan hanya karena harta dirampas, tapi karena kau tidak ada di sini ketika kami membutuhkanmu. Tapi sekarang kau sudah kembali. Itu cukup bagi kami. Sari berdiri di sampingnya, menatap dengan mata berkaca-kaca. Sejak awal ia tidak pernah menyalahkan suaminya. Bahkan ketika Arif dulu sering dingin dan tak peduli, hatinya tetap setia. Kini, melihat suaminya menangis di pelukannya, perasaannya bercampur antara bahagia dan iba. Mas, Sari berbisik pelan, aku tahu semua ini bukan salahmu sepenuhnya. Kau hanya terlalu percaya pada Ratna. Aku tidak pernah berhenti mendoakanmu. Dan meski aku harus menjual kacang rebus, cuci piring, atau bahkan meminta belas kasihan, aku akan tetap menunggu kepulanganmu. Kata-kata itu menghantam hati Arif lebih keras daripada cambuk. Ia memeluk Sari erat, seakan takut kehilangan lagi. Kau terlalu baik, Sari. Aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi mulai hari ini, aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi meninggalkanmu. Kita akan bersama, suka maupun duka. Orang-orang yang menyaksikan adegan itu ada yang ikut menyeka air mata. Seorang penjual minuman bahkan mendekat, memberi mereka sebotol air mineral sambil berkata lirih, semoga keluarga ini diberkahi Allah. Jangan menyerah. Malam itu, di bangku kayu tua stasiun, keluarga yang tercerai-berai itu akhirnya kembali bersatu. Meski mereka tak punya rumah, tak punya harta, dan hanya beralaskan langit malam, tetapi mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga, pengampunan, cinta, dan harapan baru. Setelah malam penuh air mata di stasiun itu, Arif sadar bahwa ia tidak boleh larut dalam penyesalan. Ia sudah membuat keluarganya menderita terlalu lama. Kini saatnya ia menebus kesalahan, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Keesokan harinya, Arif mengajak Sari dan kedua orang tuanya keluar dari stasiun. Mereka berjalan menyusuri jalanan kota yang ramai, hingga akhirnya menemukan sebuah losmen murah di dekat pasar tradisional. Dengan uang ringgit terakhir yang masih ia simpan di dompet, Arif menyewa sebuah kamar kecil berlantai semen. Dindingnya cat mengelupas, namun cukup untuk mereka berlindung dari panas dan hujan. Hari-hari berikutnya, Arif mulai mencari pekerjaan. Ia melamar menjadi kuli panggul di Pasar Ciawi, pasar yang selalu ramai sejak subuh. Dengan bahu kokoh dan tenaga yang masih tersisa, ia mengangkat karung beras, memanggul sayur mayur, bahkan membantu pedagang ayam memindahkan peti. Upahnya memang kecil, hanya cukup untuk makan sederhana, tetapi bagi Arif, itu adalah awal yang baik. Melihat kerja keras Arif, Sari pun tidak tinggal diam. Ia meminta izin kepada suaminya untuk berjualan kecil-kecilan. Dengan modal beberapa ribu rupiah, ia membeli sayur kangkung, cabai, dan tomat dari pedagang besar, lalu menjajakan di lapak kecil di pinggir pasar. Sari duduk beralaskan tikar, memanggil pembeli dengan suara lembut, senyumnya selalu mengundang simpati. Sayur segar, bu, tomat baru, cabai merah, suaranya menggema di antara hiruk pikuk pasar. Orang tua Arif juga membantu semampunya.
Ibunya duduk menjaga lapak kecil itu ketika Sari harus ke rumah sakit atau belanja barang. Ayahnya, meski sudah renta, masih kuat menimbang cabai dengan timbangan tua. Mereka semua bekerja sama, bahu-membahu, tanpa mengeluh. Hari-hari awal memang berat. Kadang dagangan tidak laku, kadang hujan deras membuat sayur layu sebelum terjual. Tapi semangat mereka tidak padam. Setiap malam, mereka duduk bersama di kamar sempit losmen, menghitung recehan hasil jualan, sambil merencanakan hari esok. Arif yang dulu hanya mengejar mimpi uang di negeri orang, kini benar-benar merasakan arti kerja keras bersama keluarga. Ia melihat betapa Sari, yang dulu sering ia abaikan, justru menjadi tiang utama yang membuat mereka bisa bertahan. Di tengah kesulitan itu, muncul juga secercah harapan. Beberapa pedagang di pasar mulai mengenal Arif sebagai kuli yang jujur dan rajin. Ada yang mempercayakan padanya lebih banyak pekerjaan, bahkan ada yang memberi pinjaman kecil agar Sari bisa menambah barang dagangan. Perlahan tapi pasti, kehidupan keluarga ini mulai bergerak. Meski langkahnya tertatih, tapi mereka yakin, asal bersama, tak ada beban yang terlalu berat. Hari-hari di stasiun itu terasa panjang dan menyiksa bagi ayah dan ibu Arif. Mereka duduk di sudut peron, bersandar pada tiang besi tua, menunggu belas kasihan penumpang yang lalu lalang. Kadang seorang ibu berhijab memberi sebungkus nasi uduk, kadang seorang bapak sopir angkot meletakkan recehan 100 atau 200 rupiah di telapak tangan keriput mereka. Namun rasa lapar tidak pernah benar-benar hilang. Malam hari, mereka tidur beralaskan kardus bekas, beralaskan tikar sobek yang ditemukan di tong sampah. Angin malam menusuk tulang, suara peluit kereta menjadi satu-satunya hiburan sekaligus penanda bahwa hidup terus berjalan, meski mereka sendiri seolah terhenti di titik nadir. Di tempat lain, nasib Sari, istri Arif, juga tidak kalah pedih. Sejak ditinggal suaminya merantau, ia tinggal di rumah suaminya bersama Yogi dan Ratna. Namun perlakuan Ratna terhadapnya semakin hari semakin kasar. Setiap hari ia mendapat cibiran. Perempuan miskin. Kalau tidak ada Arif, kamu ini bukan siapa-siapa. Jangan harap bisa hidup enak di rumah ini. Awalnya Sari mencoba bertahan. Ia menelan air mata setiap kali dimarahi, berharap suatu hari Arif pulang membawa kebahagiaan. Tapi kata-kata tajam Ratna lama-lama menggores hatinya. Bahkan kadang Ratna sengaja tidak memberinya makan, memaksanya mengerjakan semua pekerjaan rumah, dan melarangnya keluar rumah. Hingga suatu malam, setelah pertengkaran hebat, Sari memutuskan pergi. Ia hanya membawa sebuah tas kecil berisi kain jarik dan beberapa baju sederhana. Ia berjalan ke rumah bibinya di kampung sebelah, berharap ada tempat bernaung. Awalnya sang bibi menerimanya, tetapi tidak lama kemudian cibiran pun muncul. Kamu ini hanya membawa susah. Suamimu tidak pernah kirim uang untukmu, hanya untuk orang tuanya. Kalau terus di sini, bagaimana kami makan? Sari akhirnya pergi lagi. Dengan langkah gontai, ia menuju stasiun yang sama tempat mertuanya berada. Dan disitulah, dalam keheningan malam, ia menemukan mereka. Saat melihat ibu mertuanya duduk dengan tubuh lemah dan mata sayu, Sari berlari memeluknya. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Ibu. Bapak, bagaimana bisa kalian sampai begini? Sang ibu hanya bisa terisak, bercerita bahwa rumah sudah dirampas, semua harta lenyap, dan mereka diusir. Mendengar itu, Sari merasa dunia runtuh. Namun ia tidak meninggalkan mertuanya. Justru sejak saat itu, ia memilih tinggal bersama mereka, menanggung lapar bersama, dan mulai mencari cara agar mereka bertahan hidup. Kadang Sari menjual kacang rebus di pinggir jalan stasiun. Kadang ia membantu pedagang nasi goreng cuci piring demi beberapa ribu rupiah. Semua itu ia lakukan dengan satu niat, menjaga mertua yang sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri. Walau hidup penuh kepedihan, kebersamaan itu membuat mereka saling menguatkan. Sari membuktikan, meski ia tidak pernah benar-benar merasakan kasih sayang dari suaminya, hatinya tetap tulus untuk keluarganya. Di seberang lautan, Arif masih percaya bahwa semua baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa istri yang setia dan kedua orang tuanya kini berjuang hidup dari belas kasihan di sebuah stasiun tua. Di Malaysia, waktu berjalan cepat namun hati Arif justru semakin berat. 2 tahun sudah ia bekerja di pabrik besi, menahan panas dan kebisingan mesin. Tubuhnya mulai kurus, kulitnya menghitam terbakar matahari, namun semangat untuk terus mengirim uang ke rumah tak pernah padam. Setiap akhir bulan, ia berdiri di antrean panjang kantor remitansi, menggenggam erat amplop berisi ringgit yang ia tukarkan menjadi rupiah, lalu mengirimnya ke rekening kakaknya.
Setiap kali menekan tombol transfer, hatinya merasa lega. Ibu pasti bahagia. Sari juga pasti baik-baik saja, bisiknya dalam hati. Namun diam-diam ada perasaan kosong yang terus menggerogoti. Telepon yang ia lakukan ke rumah semakin jarang diangkat. Jikapun tersambung, suara Yogi terdengar terburu-buru, seolah menutup percakapan dengan alasan sibuk. Sementara Ratna hanya sekali dua kali terdengar, dengan nada yang dingin. Tidak pernah ada kabar langsung dari orang tua atau Sari. Malam-malam sepi di kamar kos semakin membuatnya tenggelam dalam kerinduan. Ia sering menatap foto Sari yang sudah mulai kusam, foto saat pernikahan mereka yang sederhana di masjid desa. Sari memakai kebaya putih sederhana, wajahnya tersenyum malu-malu. "Apakah kamu masih menungguku, Sari?" gumamnya lirih. Arif juga teringat wajah ibunya, yang selalu mendoakan setiap kali ia pergi ke ladang. Terbayang suara bapaknya yang tenang saat memberi nasihat, "Jangan lupa, Rif, keluarga itu segalanya. Jangan pernah sia-siakan." Kata-kata itu kini terdengar seperti tamparan. Dalam hati kecilnya, Arif mulai merasa bersalah. Ia sadar bahwa sejak sebelum berangkat, ia terlalu mendengar bujukan Ratna. Ia sering bersikap dingin kepada Sari, bahkan tidak memberi cinta yang semestinya. Rasa penyesalan itu makin besar ketika ia mendengar kabar dari sesama buruh Indonesia di Malaysia tentang banyak keluarga yang tercerai-berai karena harta dan kepercayaan yang salah tempat. Kadang, ketika bulan purnama menggantung di langit Kuala Lumpur, Arif menengadah dan berkata dalam hati, "Apakah ibu juga menatap bulan yang sama di Sukabumi? Apakah Sari juga berdoa untukku?" Ia tidak tahu, di saat ia memandangi bulan dengan penuh harapan, justru orang-orang yang ia cintai sedang berjuang melawan lapar di bawah cahaya lampu redup stasiun. Di sela rasa letih dan rindu itu, benih penyesalan tumbuh semakin kuat. Arif mulai berpikir, mungkin waktunya ia pulang. Namun ia masih menunda, berharap bisa mengumpulkan sedikit lagi uang agar pulangnya nanti penuh kebanggaan. Ia tidak sadar, semakin lama ia menunda, semakin dalam luka keluarganya di tanah air. Di desa Sukabumi, sementara Arif terus bekerja keras di Malaysia, situasi rumah mulai berubah. Ratna, kakak iparnya, semakin menunjukkan watak aslinya. Dari luar ia tampak sibuk mengurus rumah dan berbicara manis kepada tetangga. Namun di dalam hatinya, ambisi dan keserakahan kian membesar. Setiap kali menerima kiriman uang dari Arif, Ratna selalu mengeluh di depan mertuanya. "Uang segini saja tidak cukup, Bu. Hidup sekarang mahal. Lagi pula, saya yang mengatur semua kebutuhan rumah ini. Kalau tidak ada saya, kalian mau makan apa?" Ucapan itu membuat ayah dan ibu Arif sering merasa tidak enak hati, seolah mereka hanya menjadi beban. Yogi, sang kakak, sebenarnya bukan pria jahat. Namun ia lemah dalam menghadapi istrinya. Ratna pandai memanipulasi, membuat Yogi yakin bahwa semua tindakannya demi masa depan keluarga. Ia berkata dengan suara manis namun penuh racun, "Bang, kita harus pikir panjang. Kalau semua harta atas nama orang tua, nanti jatuh ke Arif. Dia sudah dapat uang banyak di luar negeri. Kita akan dapat apa? Lebih baik sekarang kita urus surat tanah. Katakan saja ini untuk program bantuan pemerintah. Bapak dan ibu pasti percaya." Yogi yang awalnya ragu akhirnya luluh. Ia membayangkan sawah yang luas, rumah yang berdiri kokoh, semua atas namanya. Pikiran itu membuat hatinya panas oleh nafsu. Hari demi hari, Ratna mulai merancang skenario. Ia mendekati seorang perangkat desa, memberi hadiah kecil agar urusan administrasi berjalan mulus. Lalu ia mengatur janji dengan notaris di kota. Semua tampak seperti urusan biasa, namun sebenarnya adalah jebakan yang pelan-pelan menjerat orang tua Arif. Pada suatu sore, Ratna dengan senyum ramah berkata kepada mertuanya, "Bapak, Ibu, ada program baru dari pemerintah. Katanya kalau mau dapat bantuan kesehatan dan uang bulanan, harus tanda tangan surat. Saya sudah urus semuanya. Besok kita ke kantor desa, ya?" Orang tua Arif yang polos percaya begitu saja. Mereka merasa bangga karena anak menantu memperhatikan masa depan mereka. Tidak ada sedikitpun kecurigaan bahwa di balik senyum itu, Ratna sedang menyiapkan langkah untuk merampas segalanya. Sementara itu, di Malaysia, Arif tetap mengirim uang tanpa henti, dengan hati penuh percaya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kepercayaan itu sedang dikhianati, sedikit demi sedikit, oleh orang yang ia anggap keluarga sendiri. Keesokan harinya, Ratna mengajak ayah dan ibu Arif ke kantor desa.
Mereka berdua berangkat dengan pakaian sederhana. Ayah mengenakan kemeja lusuh dan sarung kotak-kotak, sementara ibunya memakai kebaya pudar yang sudah bertahun-tahun ia simpan rapi di lemari. Mereka percaya, hari itu adalah hari yang membawa berkah, bantuan dari pemerintah untuk orang tua lanjut usia. Di kantor desa, semua berkas sudah disiapkan. Notaris yang bekerja sama dengan Ratna tidak banyak bicara. Ia hanya menunjukkan beberapa lembar dokumen, lalu berkata, "Silakan tanda tangan di sini, Pak." "Bu, ini untuk program bantuan." Dengan penuh keyakinan, mereka menorehkan tanda tangan. Tidak ada rasa curiga, tidak ada pertanyaan. Mereka percaya penuh kepada anak dan menantu. Hanya beberapa menit saja, dan semua tanah sawah, rumah, serta harta yang mereka miliki resmi beralih nama. Ratna dan Yogi tersenyum puas. Begitu pulang ke rumah, Ratna berkata dengan nada dingin, "Mulai sekarang, rumah ini milik kami. Kalian tidak punya hak lagi tinggal di sini." Ucapan itu menusuk hati orang tua renta itu bagaikan pisau. Mereka berusaha membujuk. "Ratna, Yogi, kami ini orang tua kalian. Bagaimana mungkin kalian tega membuang kami?" Namun Ratna hanya menutup pintu dengan keras. "Kalau mau hidup, silakan cari tempat lain. Kami tidak butuh beban." Sejak hari itu, rumah yang dulu penuh kenangan berubah menjadi bangunan asing. Gembok besar menggantung di pintu, dan orang tua Arif diusir tanpa belas kasihan. Dengan langkah tertatih, mereka meninggalkan rumah, hanya membawa pakaian di tubuh dan sebuah karung kecil berisi pakaian seadanya. Malam itu mereka tidur di serambi masjid desa. Udara dingin menusuk tulang, sementara suara azan subuh terdengar seperti panggilan terakhir untuk bersabar. Namun keesokan harinya, perut lapar memaksa mereka berjalan lebih jauh, hingga akhirnya mereka sampai di stasiun kereta kecil di pinggiran kota. Disitulah mereka mulai menjalani hidup baru yang penuh kepedihan. Duduk di tepi peron, menengadahkan tangan, berharap ada penumpang yang berbaik hati memberi beberapa keping rupiah. Kadang ada yang memberi sebungkus nasi, kadang hanya sekedar koin receh. Dari orang tua yang dulu memiliki sawah luas, rumah kokoh, dan anak yang bekerja di luar negeri, kini mereka berubah menjadi pengemis yang hidup dari belas kasihan orang lain. Namun yang lebih menyakitkan, semua itu terjadi bukan karena bencana alam atau hutang yang tak terbayar, melainkan karena pengkhianatan darah daging sendiri. Sementara itu, jauh di negeri rantau, Arif masih bekerja siang dan malam, mengirimkan uang, percaya penuh bahwa orang tuanya hidup tenang di rumah. Ia tidak tahu bahwa rumah yang ia tinggalkan sudah bukan milik mereka lagi, dan orang tuanya kini hidup di pinggir jalan, menahan lapar setiap hari. Arif adalah seorang pemuda sederhana dari sebuah desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hidupnya tidak pernah berlebihan, namun cukup untuk bertahan. Ia tinggal bersama orang tuanya yang sudah renta, kakaknya Yogi, serta istri Yogi bernama Ratna. Arif adalah anak bungsu, dan sejak kecil ia terbiasa mendengar keluhan orang tuanya tentang sawah yang semakin sulit digarap dan hasil panen yang tidak menentu. Kehidupan desa memang damai, namun tak selalu menjanjikan masa depan cerah. Seiring berjalannya waktu, Arif tumbuh menjadi pemuda penuh ambisi. Ia sering mendengar cerita dari tetangga yang pernah merantau ke luar negeri, Malaysia, Arab Saudi, bahkan Timur Tengah, yang pulang membawa uang banyak, membeli tanah, dan membangun rumah megah. "Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak?" pikir Arif. Tekad itu semakin kuat ketika Ratna, kakak iparnya yang licik namun pandai berbicara, sering menyarankan, "Kamu kan masih muda, Rif. Kalau kerja di luar negeri, uangmu bisa berlipat ganda. Kami akan menjaga orang tuamu. Percaya saja pada kami." Ratna memang dikenal keras kepala, berbeda dengan sifat lembut ibunya. Namun di mata Arif, ucapan itu terdengar seperti peluang emas. Ia berhayal bisa mengangkat derajat keluarganya, membahagiakan orang tua, sekaligus hidup makmur. Keputusan itu diambil cepat, ia akan merantau. Hari keberangkatan tiba. Pagi itu, suasana rumah sederhana di desa begitu pilu. Ibunya menyiapkan nasi uduk dengan sambal sederhana, makanan kesukaan Arif sejak kecil. Sambil menyuapkan sesuap terakhir, ibunya berpesan dengan suara bergetar. "Rif, jangan lupa kirim kabar. Jangan lupa juga kirim uang untuk makan kami. Kamu adalah harapan terakhir kami." Ayahnya yang renta hanya menepuk pundaknya, menahan air mata. Sang ayah tahu, keputusan ini bisa menjadi titik balik hidup putranya, entah menuju keberhasilan, atau sebaliknya. Di stasiun Sukabumi, Arif berpamitan.
Tas ransel hitam besar di punggungnya terlihat lebih berat dibanding tubuhnya yang kurus. Ia berjanji, saya akan bekerja keras. Saya akan kirim uang tiap bulan. Ibu, Bapak, tunggu saya kembali dengan kebanggaan. Kereta malam itu membawa Arif menuju Jakarta, lalu lanjut ke Bandara Internasional. Dari balik jendela, ia menatap gelapnya persawahan dan lampu-lampu desa yang berkelip, seakan mengucapkan selamat tinggal. Di dadanya ada semangat membara, tapi juga kegelisahan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tidak tahu bahwa langkah yang ia anggap jalan menuju masa depan, justru akan membuka lembaran penuh air mata, pengkhianatan, dan penyesalan. Setibanya di Malaysia, Arif merasakan dunia yang benar-benar berbeda. Dari bandara ia dibawa menuju sebuah kawasan industri di pinggiran Kuala Lumpur. Pekerjaan yang ia dapatkan bukanlah pekerjaan bergengsi seperti yang sering ia dengar dari cerita orang-orang desa, melainkan buruh pabrik besi yang penuh dengan suara mesin memekakan telinga dan hawa panas menyengat. Setiap hari ia bekerja 12 jam, berdiri di depan tungku, keringat mengalir deras, dan tubuhnya terasa seperti terbakar. Namun Arif tidak pernah mengeluh. Ia selalu mengingat wajah orang tuanya, terutama ibunya yang renta, dan senyum sabar istrinya Sari. Ia menahan rasa sakit demi sebuah janji, setiap bulan harus ada uang yang dikirim pulang. Itulah satu-satunya yang membuatnya bertahan di tengah kerasnya rantau. Malam hari, setelah lelah bekerja, Arif sering duduk di pojok kamar kos sempit yang ia sewa bersama 4 orang buruh lain. Di tangan kirinya ada surat lusuh dari ibunya, yang selalu ia baca berulang kali. Di dalamnya hanya ada doa, pesan singkat, dan kabar seadanya dari desa. Kadang Arif menangis diam-diam, merindukan suara lembut Sari yang selalu memanggilnya, Mas Arif, dengan penuh kasih. Uang hasil jerih payahnya ia kirimkan lewat jasa remitansi ke Sukabumi, dan ia percaya Yogi serta Ratna akan menyalurkan untuk kebutuhan orang tuanya. Dalam setiap panggilan telepon singkat yang ia lakukan saat istirahat, Arif selalu menegaskan, "Tolong jaga bapak dan ibu. Gunakan uang itu untuk mereka. Jangan biarkan mereka kekurangan makan." Yogi hanya menjawab singkat, "Tenang saja, semua aman di rumah." Arif tidak pernah curiga, sebab dalam hatinya masih ada keyakinan bahwa kakaknya akan menjaga amanah itu. Ia lebih memilih percaya daripada terus merasa khawatir. Namun di balik janji-janji itu, Ratna sudah mulai menanamkan racun keserakahan dalam rumah. Sambil menyusun rencana, ia berpura-pura menjadi istri yang patuh dan kakak ipar yang penuh perhatian. Ia tahu, dengan Arif jauh di negeri orang, peluang untuk menguasai segalanya terbuka lebar. Sementara itu, di Malaysia, bulan demi bulan berlalu. Rambut Arif mulai memutih lebih cepat, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Ia jarang tidur nyenyak karena selalu dihantui kerinduan pada kampung halaman. Kadang, saat memandang bulan purnama di langit Kuala Lumpur, ia berbisik lirih. "Apakah ibu juga melihat bulan yang sama malam ini?" Kerinduan itu tumbuh, tapi Arif tetap bertahan. Ia yakin, semua pengorbanan ini akan terbayar lunas saat ia pulang. Ia tidak tahu, bahwa di desa, janji-janji yang ia titipkan justru mulai berbuah pengkhianatan.